Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kata berkah dimanapun berada? Puasa adalah ibadah yang memiliki keistimewaan dalam agama Islam. Dari segi hukum pelaksanaannya, ada dua macam puasa dalam Islam. Yang pertama adalah puasa yang berhukum wajib. Apa saja puasa wajib dalam Islam? Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa qadha. Yang ketiga adalah puasa nazar. Yang keempat adalah puasa kafarat. Yang kedua adalah puasa yang sunnah dilakukan, yakni puasa yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, maka sungguh sayang sekali karena kita tidak akan mendapatkan pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Contoh puasa sunnah adalah puasa Arafah, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Dawud, dan puasa Asyura. Beberapa puasa sunnah dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama kita mengajarkan kepada kita bahwa cara bersyukur terbaik adalah melakukan ibadah dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat kata berkah, salah satu puasa sunnah yang dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puasa Asyura. Berikut ini kita akan bahas 10 fakta puasa Asyura. Let's check it out. Yang pertama, apakah kalian tahu makna kata Asyura? Kata Asyura artinya 10. Kata Asyura ini kemudian lebih dikenal untuk tanggal 10 Muharram. 2. Puasa Asyura tidak diadaptasi dari agama Yahudi atau agama Nasrani. Banyak pihak mengira bahwa puasa Asyura tidak murni dari syariat Islam, alias diadaptasi dari puasa orang Yahudi yang mensyukuri nikmat Allah atas keselamatan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Anggapan ini terjadi bila kita hanya merujuk kepada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, beliau mendapatkan mereka, yakni orang-orang Yahudi, melaksanakan saum pada hari Asyura, yakni 10 Muharram. Dan mereka berkata, ini adalah hari raya, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam mempuasainya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, akulah yang lebih utama atau lebih dekat terhadap Musa dibanding mereka. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat beliau untuk berpuasa pula. Hadis riwayat Bukhari. Namun, saat kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka kita akan mendapati bahwa sebenarnya orang Quraisy pada zaman dahulu sudah melaksanakan puasa Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk melaksanakan puasa Asyura hingga kemudian turun perintah puasa Ramadan, dan beliau pun bersabda, siapa yang menghendaki maka ia boleh berpuasa Asyura, sedangkan yang tidak mau puasa maka tidak mengapa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, maka Imam Al-Qurtubi berkesimpulan bahwa puasa Asyura tidak murni diadaptasi dari tradisi Yahudi, melainkan sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Puasa Asyura ini disinyalir merupakan ajaran yang diwarisi oleh orang-orang Quraisy dari Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Puasa Asyura sudah Nabi Muhammad SAW lakukan sejak beliau masih di Mekah. Saat beliau hijrah ke Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura, maka Nabi pun memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penerus Nabi Musa dan para nabi sebelumnya, jadi beliau paling utama melaksanakan puasa itu bersama umatnya. 4. Puasa Asyura tidak lagi diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah perintah puasa Ramadan turun pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa menghendaki maka ia boleh berpuasa Asyura, sedangkan yang tidak mau puasa maka tidak mengapa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sejak saat itu puasa Asyura menjadi berhukum sunnah. 5. Puasa Asyura umat Yahudi dan puasa Asyura umat Islam jauh berbeda.
Orang Yahudi hanya melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram atau dalam penanggalan lunisolar Ibrani mereka disebut 10 Tishrei. Sedangkan umat Islam melaksanakan puasa Asyura 2 hari, yakni tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Dalam sebuah hadis disebutkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadis riwayat Muslim. Sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewarisi agama dari beliau, maka bila kita bermaksud melaksanakan puasa Asyura, maka kita laksanakan 2 hari, yakni pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. 6. Puasa Asyura adalah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Puasa Asyura yang dilakukan pada bulan Muharram masuk dalam keumuman hadis keutamaan puasa bulan Muharram. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utamanya sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam, dan seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. 7. Puasa Asyura dimintakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun puasa Asyura, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. 8. Mewujudkan impian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau saat para sahabat menyampaikan bahwa tanggal 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh umat Yahudi dan umat Nasrani, beliau bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadis riwayat Muslim. 9. Menjadikan puasa pada tanggal 11 Muharram sebagai bagian dari puasa Asyura adalah ijtihad yang disandarkan pada hadis yang dhaif. Sehingga bila seseorang melaksanakan puasa pada tanggal 11 Muharram, maka puasa tersebut sejatinya masuk dalam bab keutamaan puasa pada bulan Muharram setelah puasa bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. 10. Sebelum memulai puasa, jangan lupa lafadzkan atau ucapkan niat yang merupakan rukun puasa di dalam hati Anda, karena tempat niat adalah di dalam hati, sedangkan lisan kita hanya membantu hati agar mudah menuturkannya. Bila Anda termasuk orang yang biasa melafadzkan niat, maka niat puasa Tasu'a adalah nawaitu shawma ghadin an ada'i sunnatat Tasu'a lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa sunnat Tasu'a esok hari karena Allah. Dan berikut ini adalah lafadz niat puasa Asyura. Nawaitu shawma ghadin an ada'i sunnatil Asyura lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa Asyura esok karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperbanyak ibadah pada bulan Muharram, khususnya puasa. Salam sehat, salam bahagia, dan salam takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.